Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Kejutan yang gagal. Kiara mengerjapkan matanya beberapa kali saat mulai sadar dari pingsannya. Matanya menelisik, mencoba melihat sekeliling. Sepi. Itulah yang ia dapatkan di sana. Tidak ada satupun yang menunggunya. Ia memijit kepalanya yang masih sedikit berdenyut. Tangan kirinya sudah terpasang selang infus, membuatnya langsung menghela nafas berat. Setiap kali ia mencoba mencerna ucapan Maya, membuat kepalanya selalu terasa sakit. Maya, ia seolah baru tersadar keadaan Maya. Dia melihat jam, dan dengan tiba-tiba ia mencabut selang infusnya begitu saja. Maya, saudara, papa kita. Apakah maksudnya papanya adalah papaku? Tapi bagaimana bisa? Atau dia anak Mama Adele? Atau Kiara kembali mengernyitkan dahinya saat rasa pusing di kepalanya kembali datang. Dengan langkah tertatih menahan pusing di kepalanya, ia mencoba berjalan untuk keluar dari ruangannya. Tujuannya ingin mencari Maya. Kiara merasa bahwa Maya tahu sesuatu tentang hidupnya. Bas, sapa Calvin saat terburu-buru memasuki kawasan rumah sakit. Calvin baru saja mau pulang untuk mengurus pemakaman Maya. Vin, di mana Kia sama Bang Kaisar? Tanya Bastian gusar. Tadi saat dirinya hendak tidur dan mamanya menyuruh agar menelepon Kia atau Kai untuk menanyakan kapan pulang, karena hari sudah malam. Mama Iris memang sangat posesif pada anak-anaknya. Terlebih sekarang sudah ada anak mantu perempuan. Sudah pasti keposesifannya semakin bertambah. Dan saat tadi Bastian menelpon Kai, ia mengatakan bahwa tidak akan pulang karena Kiara pingsan dan sedang berada di UGD. Bastian begitu terkejut dan ikut panik, maka dari itu dirinya langsung beranjak dan pergi keluar dengan motor tanpa berpamitan pada orang tuanya. Bahkan ia sampai lupa mengabari mamanya. Aku gak tahu, pas tadi aku datang dia udah gak ada sama Kiara. Ujar Calvin ikut bingung. Lalu bagaimana keadaan Maya? Justru itu, Maya sudah pergi. Ini aku mau pulang untuk mengurus pemakamannya besok pagi. Innalillahi, turut berduka Vin. Dan sorry nih, aku kayaknya gak bisa nemenin ke sana. Besok pagi aku pasti akan datang. Ucap Bastian menepuk bahu Calvin sambil mengucapkan kata bela sungkawanya. Oke, thanks. Aku pergi dulu. Ana juga sudah nunggu di mobil. Sepertinya Calvin, Bastian pun segera masuk dan mencari di mana kamar Kiara. VVIP nomor 568. Ada di lantai 6, lurus saja nanti ada lift. Ujar salah satu perawat. Bastian mengangguk, lalu ia segera berlari mencari keberadaan kamar rawat Kiara. Tepat saat dirinya keluar, ia melihat Kiara tengah tertatih memasuki lift. Hampir saja ia kehilangan jejak lagi. Dengan cepat ia menahan pintu lift hingga membuat Kiara sedikit terkejut. Bas, aku ingin menemui Maya. Dan juga, Ra, gimana ceritanya? Kamu lagi sakit, tapi malah keluyuran begini, hah? Seru Bastian menahan marahnya. Ia berdecak dan berulang kali menggelengkan kepalanya. Di mana abang? Tanya Bastian dengan nafas memburu. Ia menarik tangan Kiara perlahan dan menuntunnya keluar dari lift. Aku gak tahu. Aku bangun, tidak ada siapapun di sana. Aku mau... Ra, tolong pikir kesehatan kamu. Kata Bastian sebisa mungkin menahan geramnya. Bas,
Tolong, jangan memarahiku. Memangnya aku melakukan kesalahan apa sama kamu? Kiara menutup wajahnya dengan tangan dan ia langsung terisak. Ra, maksudku cukup Bas, potong Kiara dengan cepat. Kamu sama aja kayak abang kamu. Laki-laki tidak berperasaan dan tidak bertanggung jawab. Seru Kiara lalu ia perlahan beranjak pergi dan kembali ke kamarnya. Lagi dapet kali ya. Gumam Bastian menghela nafas lega. Akhirnya ia berjalan di belakang Kiara menuju ruang perawatan Kiara. Astaga sayang, kamu dari mana? Tanya Kai yang hendak membuka pintu dan malah Kiara yang masuk. Abang dari mana? Masa pasien gak ditungguin? Tanya Bastian berdecak kesal pada kakaknya. Aku dari toilet dan pas aku keluar, Kiara tidak ada. Baru aja aku mau keluar buat nyari. Kalian masuk. Jawab Kai sambil menggendong Kiara dan mengembalikannya di tempat tidur rumah sakit. Kamu mau kemana? Kenapa nggak bilang-bilang? Kamu buat aku khawatir. Ucap Kaisar mengecup tangan Kiara dengan sangat lembut. Maya, gumam Kiara lalu kembali terisak. Dia... Shh, jangan menangis lagi. Katakan apa yang kamu rasakan. Jangan seperti ini. Aku gak mau kalian kenapa-kenapa. Kumohon jangan membuatku khawatir lagi. Gumam Kai dengan lembut dan masih terus menciumi pucuk kepala Kiara. Kai yang tahu apa yang Kiara rasakan langsung berdiri dan memeluk Kiara. Ia tahu biar bagaimanapun tadi Kiara lah yang melihat dan menemani Maya saat hendak pergi. Sudah pasti Kiara syok, terkejut dan takut. Sejujurnya Kai begitu penasaran. Mengapa Kiara bisa menangis dan memeluk Maya. Namun ia urungkan karena kesehatan Kiara yang tidak memungkinkan. Kalian, Bastian yang mendengar perkataan Kai langsung mengerutkan dahinya. Meskipun Kai mengatakan begitu pelan, namun telinga Bastian masih sangat berfungsi dengan baik. Jawab Kai singkat, membuat Bastian masih merasa bingung. Istri dan calon anakku, kata Kai menyeringai saat matanya bertatap dengan Bastian. Kaget, syok, bahagia, bercampur jadi satu di hati Bastian. Lalu ia menatap Kiara dengan tatapan tak percaya. Ra, serius? Kamu hamil? Kok kamu udah tahu sih? Cetus Kiara langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Kai, membuat dua laki-laki itu nampak mengerutkan dahinya. Sayang, kamu gak suka? Tanya Kai tak percaya dengan ekspresi istrinya. Bukan gak suka, aku itu mau kasih kamu kejutan. Kenapa kamu malah udah tahu duluan? Aku kesel sama kamu. Harusnya kamu menunggu aku yang memberi kejutan. Bukan malah begini. Kamu tahu dari mana coba? Aku kesel sama kamu. Peki Kiara mendengus kesal, menatap suaminya. Dan tentu saja hal itu membuat Kai dan Bastian menganga. Kamu sudah tahu. Aku pikir kamu belum tahu. Dan tadi dokter, ujar Kai hendak menjelaskan. Namun lagi-lagi segera dipotong oleh Kiara. Aku udah tahu dari seminggu yang lalu. Aku mau kasih kamu kejutan. Tapi kamu sibuk terus. Dan sekarang aku sampai lupa. Kamu malah udah tahu. Kiara kembali menangis terisak. Kiara begitu kesal dan marah pada Kai, lantaran ekspektasinya tidak sesuai dengan yang Kiara harapkan. Padahal Kai sudah dibuat terkejut dan bahagia saat tahu istrinya hamil. Namun ekspresi bahagia itu hanya dokter yang melihatnya. Karena tadi Kiara masih dalam mode pingsan. Sayang, tapi gak mau tahu. Pokoknya kalian harus pura-pura belum tahu. Jangan bilang juga sama mama dan papa. Aku mau ngasih tahu sendiri.
Aku mau lihat kalian semua terkejut terus senang begitu. Aku gak mau tahu, pokoknya kalian berdua harus mengulang keterkejutan kalian, kata Kiara dengan tegas dan tidak mau diganggu gugat. Bastian dan Kai saling melirik dan menatap satu sama lain. Lalu Bastian mengangguk dan menggelengkan kepalanya diikuti oleh Kai, membuat Kia semakin kesal lantaran ucapannya tidak didengar. Kalian berdua dengar gak sih? Cetusnya menatap suami dan adik iparnya. Iya, Kiara Ayu Widya, tekan Bastian dengan senyum paksanya. Lalu, keduanya nampak menghela nafasnya dengan berat. Ya Tuhan, semoga firasatku tidak benar. Itu bayi masih berupa darah. Belum kelihatan nyawanya. Tapi sepertinya akan memiliki sifat melebihi emaknya. Ngeselin, harus siap-siap jadi rich uncle. Gumam Bastian dalam hati. Bas, jangan mengumpat kami. Dia ini calon keponakan kamu. Cetus Kiara menatap Bastian tajam. Apalagi kamu berani mengatai anak kamu sendiri. Siap-siap puasa seumur hidup kamu. Ancamnya lagi pada suaminya. Pagi harinya Kiara kekeh ingin segera pulang. Ia sudah merasa sangat baik dan ia sangat ingin menghadiri pemakaman Maya serta ingin membuktikan ucapan Maya. Meskipun Kai berusaha melarang seperti apapun itu, ia tidak bisa menolak keinginan Kiara. Semakin dia melarang, maka Kiara akan semakin melawan, membuat Kai pasrah dan mengikuti kemauan Kiara. Asal masih dalam pantauan. Sayang, kamu yakin mau ikut? Tanya Kai yang melihat Kiara sudah rapi dengan pakaiannya yang serba hitam. Kamu kenapa sih dari tadi nanya itu mulu? Kayak seolah kamu itu gak seneng kalau aku ikut ke sana. Kenapa? Karena kamu nanti gak bisa nangis melepas kepergian Maya. Kamu takut aku cemburu? Atau kamu gak bisa ngerasa bebas? Gak mau diganggu sama aku begitu? Seru Kiara langsung menggabung, membuat Kai langsung menutup mulutnya dengan rapat dan tak berani mengatakan apapun lagi pada istrinya. Beberapa hari belakangan memang sikap Kiara berubah, mudah emosi, mudah menangis, dan juga mudah lapar. Awalnya Kai merasa kesal dan selalu ingin menjawab omelan Kiara. Namun saat ini dirinya sudah mendapatkan jawaban. Mengapa Kiara seperti itu? Ia hanya bisa pasrah. Ia akan mengalah setidaknya sampai Kiara melahirkan. Iya, ini semua ia lakukan demi calon buah hatinya. Ia akan melakukan apapun demi kelancaran hamil Kiara. Ribet memang, tapi begitulah. Kehamilan setiap orang berbeda. Dan konon, menurut Papa Chris, sewaktu Mama Iris hamil Kai, dia bisa melakukan hal yang lebih parah. Kamu tahu Kai, dulu bahkan mama kamu tidak mau papa sentuh. 4 bulan papa disuruh tidur di luar. Di sofa, tidak boleh di kamar tamu. Kata Papa Chris beberapa waktu lalu. Membuat Kai sedikit merasa beruntung. Karena Kiara tidak menyuruhnya tidur di luar juga. Gak apa-apa, ngalah, banyakin sabar. Harus bisa, mau jadi ayah kan? Selalu kata-kata itu yang dia ingat. Ya, itu adalah perkataan dari Papa Chris. Dan sejujurnya Papa Chris dan Mama Iris sudah tahu tentang kehamilan Kiara. Namun, sesuai permintaan Kai yang tidak ingin membuat Kiara marah lagi, Kai menyuruh orang tuanya agar berpura-pura tidak tahu dulu. Ayo kita berangkat. Hati-hati, ujar Kai menggandeng tangan Kiara dan lekas pergi menuju rumah Maya. Acara pemakaman berlangsung cukup lancar. Dan saat pulang dari pemakaman, Kiara meminta izin kepada Tuan Hilton ingin melihat kamar Maya. Karena ia mendapatkan pesan dari Maya agar mengambil sesuatu, awalnya Tuan Hilton ragu untuk mengizinkan Kiara masuk. Namun setelah beberapa saat, akhirnya ia mengizinkan Kiara untuk masuk ke sana. Apa yang kamu cari?
Tanya Kai sedikit terisi berada di dalam kamar tersebut. Kai, kamu silahkan tunggu di luar. Aku hanya sebentar, kata Kiara mengusir Kaisar. Sayang, aku takut kamu. Aku gak apa-apa Kai, please beri aku waktu sebentar, pinta Kiara. Lalu akhirnya Kai menganggukkan kepalanya dan keluar, memilih untuk duduk bersama Tuan Hilton dan keluarga Tante Rita. Tuan Kaisar, di mana Anda bertemu dengan istri Anda? Apakah hingga kini orang tuanya masih ada? Maksud saya, apa maksud Anda? Tanya Kai dengan nada tak suka. Bukan seperti itu, saya hanya merasa bahwa wajah istri Anda sangat mirip dengan sahabat saya. Dan kini saya kehilangan jejaknya. Saya berharap bahwa Kiara memang anak beliau, dan saya bisa bertemu dengannya kembali. Begitu maksud saya, jelas Tante Rita. Kaisar hanya diam, karena sejujurnya ia juga belum tahu di mana keberadaan makam mama mertua kandungnya. Ia hanya tahu bahwa ibu kandung Kiara sudah meninggal. Namun hingga kini ia belum berhasil menemukan makamnya di mana. Dan kini ia sedang berpikir, haruskah dia mengatakan pada beberapa orang di depannya ini tentang kematian mama mertuanya? Atau memilih diam dan berpura-pura tidak tahu? Mungkinkah kalau aku mengatakan pada mereka, mereka bisa membantuku mencari keberadaan makam Mama Adele? Gumam Kai dalam hatinya berpikir. Bersambung.